Laut merupakan instrumen penting bagi lingkungan serta kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, di mana 71% bagian dari planet kita merupakan lautan. Terdapat sejuta manfaat di dalamnya, mulai dari untuk mengurangi cuaca ekstrim hingga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dari memproduksi makanan yang kita makan hingga menyimpan kelebihan karbon dioksida yang kita hasilkan. Dengan banyaknya manfaat yang dimilikinya, tentu saja setiap negara memiliki kewenangannya tersendiri untuk mengatur laut agar dapat memberikan manfaat penuh bagi negaranya. Dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai rezim pengelolaan laut di Korea Selatan dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Korea Selatan merupakan negara yang terletak di sebelah timur Laut Pantai Pasifik, di mana sejak ratusan tahun yang lalu, warga di sana telah menjadikan ekosistem laut sebagai komoditas utama dalam ekonominya. Dalam beberapa tahun belakangan, konservasi lingkungan laut mulai menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam kebijakan kelautan Korea Selatan. Di satu sisi, sama seperti banyak negara maritim lainnya, ekosistem laut di Korea Selatan mengalami eksploitasi berlebihan yang menyebabkan hancurnya ekosistem bawah laut karena maraknya industrialisasi perikanan serta penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan standarisasi. Ekosistem laut di Korea Selatan terus mengalami penurunan kualitas karena semakin meningkatnya pencemaran air serta terjadinya kegagalan dalam mengelola stok ikan. Pemerintah Korea Selatan menyadari pentingnya melakukan konservasi ekosistem laut sejak dini dan mulai membangun kawasan khusus, terutama kawasan yang diperuntukkan untuk melindungi ekosistem laut. Kekhawatiran mengenai lingkungan sebenarnya telah muncul di Korea Selatan sejak pada tahun 1960-an dan pemerintah di sana mulai melakukan penerapan Green Belt. Penerapan sistem Green Belt sendiri pertama kali muncul pada tahun 1990-an di bawah rezim pelestarian lingkungan yang ketat. Green Belt sendiri merupakan suatu kebijakan dan penetapan wilayah yang sebagian besar belum berkembang atau lahan pertanian di sekitar area ibu kota. Pada tahun 1990-an, konservasi laut di Korea Selatan kembali memulai babak barunya dengan agenda 21 atau 21st Agenda yang diangkat sebagai isu sosial, termasuk dalamnya rencana perlindungan wilayah pesisir baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kawasan konservasi laut di Korea Selatan. Jadi sejak tahun 2019 sudah ada 28 kawasan konservasi laut yang telah diresmikan di Korea Selatan. Undang-undang yang mengatur tentang konservasi dan pengelolaan ekosistem laut menyatakan bahwa total luas KKL pada saat ini hampir mencapai 2 juta kilometer persegi. Lokasi yang dijadikan KKL ini kemudian akan dikelola melalui pengelolaan prioritas yang meliputi manajemen dan evaluasi, pemantauan dan konstruksi basis data, dan juga implementasi dengan cara metode CEPA. Dalam penyelidikan umum, Laut Korea Selatan dibagi menjadi 2 wilayah dan status umum ekosistem lautnya dipelajari setiap 2 tahun sekali untuk mendiagnosis ekosistem laut secara efektif. Lalu bagaimana kondisi KKL di Korea Selatan pada saat ini? Menurut IUCN ada 5 poin didirikannya KKL di Korea Selatan. Yang pertama itu Taman Nasional Pesisir dan Laut. Kawasan ini merupakan satu jenis khusus yang diadopsi dalam sistem konservasi laut di Korea. Salah satu taman nasionalnya adalah Busan Bandung pada tahun 1988. Yang kedua, kawasan perlindungan sumber daya perikanan. Tujuannya adalah untuk melindungi habitat organisme laut berdasarkan undang-undang tentang penggunaan taman nasional. Yang ketiga, kawasan perlindungan lahan basah pasang surut. Tujuan dari pembangunan ini adalah dalam rangka mencegah terjadinya perubahan signifikan dari keadaan alamiah. Yang keempat, kawasan konservasi ekosistem laut adalah suatu kawasan yang mempertahankan kondisi alam yang masih asli atau memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah serta mengandung nilai tinggi untuk penelitian ilmiah. Yang kelima, pulau-pulau khusus. Pemerintah Korea Selatan telah mengeksplor ekosistem di 641 pulau sejak tahun 1998. Sebagai hasilnya terdapat beberapa pulau yang ditetapkan istimewa, di mana setiap kegiatan yang terjadi di pulau tersebut mempengaruhi ekologisnya, sehingga beberapa pembangunan harus dibatasi. Saya akan menjelaskan masalah dalam pengelolaan kawasan konservasi laut. Sejak pengambilan Agenda 21, pemerintah Korea Selatan sangat gencar dalam mempromosikan kebijakan konservasi laut dengan perumusan rencana pengelolaan pesisir terpadu nasional dan The Ocean Korea 21 cetak biru. Sebagian besar respon yang didapatkan terkait agenda tersebut dianggap sudah tepat dan juga efektif. Namun tetap saja masih terdapat titik lemah yang dapat menghambat keberhasilan sistem pengelolaan kawasan konservasi laut
nasional di Korea Selatan. Selain itu, kebijakan untuk aktivitas manusia di laut belum didefinisikan secara jelas dan tidak ada KKL yang sesuai dengan pembagian zonanya. Selain itu, sistem pemantauan untuk menganalisis efektivitas penetapan KKI juga masih lemah dan relatif berukuran kecil, sehingga kontribusi ekologisnya di dalam kawasan dan di kawasan yang berdekatan atau spillover dianggap berbahaya. Pembentukan Otoritas Nasional dalam Pengelolaan Kawasan